para masyayikh, para asatidz, keluarga besar takmir Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, yang semuanya kami hormati, kami ta'zimi, utamanya kepada Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Mahdi Hasan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa Al-Haddar, juga Al-Habib Uwais bin Mahdi Hasan Al-Haddar, dan juga para habaib, para masyayikh yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada segenap orang tua kami, para habaib dan masyayikh. Juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kota Banyuwangi, beliau Ki Haji Musallin MAG, para jamaah pengajian hajat, muslimin muslimat yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, di bulan yang juga sangat mulia. Allah muliakan waktu kita, Allah muliakan langkah kita dengan niatan yang sangat mulia menuju tempat yang sangat mulia dalam rangka memuliakan dan mengikuti kegiatan yang sangat mulia, yakni kegiatan salat hajat yang tadi telah diawali dengan pembacaan Ratibul Haddad dan juga rangkaian kalimah-kalimah thayyibah serta lantunan doa yang mudah-mudahan segenap doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Bahwa pada hari Jumat di situ ada sa'atul mustajabah, ada waktu yang mustajab. Tidak seorang pun dari hamba Allah yang beriman kepada Allah di waktu itu dia berdoa kepada Allah minta sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan sa'atul mustajabah itu kapan. Apakah malam Jumat? Apakah di pagi hari Jumat? Apakah di waktu duha? Atau mungkin pada waktu sholat Jumat, waktu khutbah dibaca? Atau waktu antara dua khutbah? Atau waktu sore di hari Jumat? Allah tidak jelaskan, agar kita memanfaatkan waktu-waktu di hari Jumat dan malam Jumat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tua kita terdahulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dari sejak malam Jumat sampai sore hari Jumat, waktunya dihabiskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kita kirim doa kepada para leluhur yang telah wafat, membaca surat Yasin, membaca surat Al-Kahfi, melantunkan lantunan sholawat Nabi, dan juga tahlil dan tahmid kepada para arwah. Atau bahkan karena Jumat adalah yaumul jam'i, hari berkumpul, tidak hanya yang berkumpul antara penduduk langit dan penduduk bumi, akan tapi juga kita hendaklah mengumpulkan banyak kebaikan, ya sholawat, ya baca Al-Quran, ya silaturahim, ya bersedekah, ya kira kita doa, dan banyak kebaikan kita kumpulkan di hari Jumat tersebut. Sehingga
Tidak ada saat yang berlalu di hari Jumat kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan meraih saatul mustajabah, yang apabila kita mohon kepada Allah di waktu tersebut, Allah pasti akan ijabah doa-doa kita. Allahumma amin. Para jamaah yang kami hormati, Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, kepala dari semua hari dalam satu minggu. Kalau dalam satu tahun itu ada bulan yang sangat istimewa, Sayyidus Syuhur, kepala dari bulan-bulan, yakni Ramadan. Kenapa Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena bulan itu Allah turunkan Al-Quran, kitab suci yang terbaik, kitab suci yang mengumpulkan dan menghimpun isi-isi dan kandungan dari kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, di bulan yang terbaik, di malam terbaik Lailatul Qadar. Tentu Quran itu untuk pedoman umat yang terbaik, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat pun juga begitu. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah ghadati syayatinu ilal aswaq yarmunan nas wa yuthabbitunahum anil jumu'at." Ketika hari Jumat telah tiba, maka syaitan-syaitan berpagi-pagi, mereka berangkat ke pasar, mempengaruhi segenap manusia yang ada di pasar, lalu melengahkan mereka, mengendorkan semangat mereka untuk datang ke Jumat atau untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah Jumat. Wa kanatil malaikatu yaqifuna abwabal masajid. Sementara para malaikat mereka semua sudah berada di depan pintu masjid. Yaktubuna sa'atan rajulan aw rajulani sa'atain. Mereka para malaikat menulis di antara kita yang datang ke masjid, satu persatu ditulis oleh para malaikat. Dari sejak pagi sampai nanti imam naik di atas mimbar. Lebih lanjut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Man raha yaumal jum'ah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan." Barang siapa berangkat di hari Jumat di waktu yang pertama, maka pahalanya sama dengan berkorban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa berangkat di hari Jumat di waktu yang kedua, maka pahalanya sama dengan berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Dan barang siapa berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan. Maka orang ini pahalanya sama dengan berkorban seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Dan barang siapa berangkat di hari Jumat di waktu yang keempat, maka pahalanya laksana berkorban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah. Dan barang siapa berangkat di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan. Maka laksana kita berkorban sebutir telur. Lumayan kalau telur kampung bisa buat jamu, harganya 5.000. Lalu 5 waktu ini jam berapa? Sebagian ulama memberikan tafsiran bahwa Jumat itu kemuliaannya sejak terbitnya fajar, dari waktu subuh sampai nanti khatib naik di atas mimbar. Jadi dari jam 4 sampai nanti jam setengah 11 atau jam 11. Ya, dari jam 4 sampai jam setengah 12. Itu kita bagi 5.
Jadi waktu pertama itu berarti dari jam 4 sampai jam setengah 7. Ini pahalanya seperti berkorban seekor onta. Kira-kira jamaah sini ada enggak yang dapat onta? Berangkatnya jam 6 atau jam setengah 7 paling akhir. Dari jam 4 jam setengah 7 ini kalau kita berangkat ke Jumatan pahalanya sama dengan berkorban seekor onta. Lumayan. Onta itu sekarang harganya kisarannya antara 35 sampai 40 juta. Kalau kita berangkat di hari Jumat waktu yang pertama, kita akan mendapatkan pahala sama dengan berkorban seekor onta. Waktu yang kedua sama dengan berkorban seekor sapi. Kalau limusin lumayan 20 sampai 25 juta. Itu dari jam setengah 7 sampai jam 8. Kira-kira di sini ada ndak yang berangkat ke Jumatan jam 7 sampai jam 8? Ini berarti gak ada yang ngambil ini ya. Masya Allah, kadang-kadang kita dianggap stres. Kalau kita ngomong sama istri kita, mau kemana mas? Kok buru-buru datang ke masjid mau Jumatan? Ini jam masih jam 7. Padahal kita maunya meraih kemuliaan berkorban seekor sapi. Tapi kadang-kadang kita diledek, dibully, diejek kita kadang-kadang seperti itu. Nah, ini karena mereka nggak ngerti tentang adanya hadis ini. Lalu barang siapa datang waktu yang ketiga dari jam 8 sampai jam 9, jam setengah 10, ya, dari jam 8 sampai jam setengah 10, ini sama dengan berkorban seekor kambing. Kalau dibagi 5 kan begitu. Kambing lumayan, kalau sopas sama morino ini harganya bisa 5 sampai 6 juta. Dan barang siapa datangnya di waktu yang keempat dari jam setengah 10 sampai jam setengah 11, ini sama dengan berkorban seekor ayam. Kalau ayam jago bisa sampai 250 sampai 300 ribu. Lumayan. Ini nampaknya sudah mulai banyak yang datang ya. Jam 10 sampai jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Kalau dari jam setengah 11 sampai jam setengah 12, waktu yang kelima, ini sama dengan berkorban sebutir telur. Berkorban sebutir telur berarti bersedekah 5.000 rupiah saja. Ini termasuk yang ngomong ini ya, Masya Allah. Kita berarti dapat yang sering kita dapat telur. Monggo kita tingkatkan. Setelah kita tahu tentang hadis ini, kita tabkir berpagi-pagi datang ke Jumat. Zaman sahabat dulu, baginda Muhammad SAW dengan para sahabat itu datang ke masjid pakai oncor, karena memang mereka bagi-bagi buta sudah berangkat ke masjid. Jalan kaki dari tempat kampung yang jauh menuju tempat masjid itu dan pakai oncor. Itu berarti masih pagi-pagi buta, masih gelap. Kalau sekarang kita jam 4 pagi pakai oncor itu bukan ke masjid tapi ke pasar ya. Masya Allah. Ini luar biasa para jamaah kami hormati. Rasulullah memberikan apresiasi kepada kita. Kalau datang di pertama kita dapat pahala sama dengan berkorban seekor onta. Para jamaah yang kami hormati, dan yang paling penting lagi, beberapa ulama kita dan para habaib sering memberikan ijazah kepada kita untuk memperbanyak baca sholawat. Utamanya sholawat ummi yang dibaca 80 kali ba'dal asar sholat di hari Jumat. Karena disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa bersolawat di hari Jumat ba'dal asar 80 kali, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah, atau maka pahalanya adalah akan menghapus dosa 80 tahun. Karena sholawat itu pun juga bisa as-salatu ka'alayya mahaqqatun lidhunub. Sebenarnya sholawatmu kepada aku, kata Rasulullah, akan menghapus dosa-dosa. Maka kata Rasulullah, orang yang bersolawat 80 kali ba'dal asar di hari Jumat akan menghapus dosa selama 80 tahun.
lumayan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya karena eman banget ya. Itu kalau bisa yang dibaca sholawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim. Itu dibaca sebanyak 80 kali ba'dal asar. Itu masyhur, para ulama-ulama kita melaksanakannya. Alhasil ulama-ulama terdahulu sangat menghargai sa'atul mustajabah. Mereka berlomba-lomba, berkeinginan, bersemangat ingin meraih kemuliaan hari Jumat sa'atul mustajabah. Sehingga bisa jadi sa'atul mustajabah itu adalah ba'dal maghrib di hari Jumat, di malam Jumat. Sehingga kita baca Yasin, kita baca sholawat. Bisa jadi ba'dal isya pun kita baca surat Waqiah dan Tabarak. Bisa jadi mungkin setelah sholat isya kita akhirnya melaksanakan pembacaan sholawat. Di kampung saya ada namanya sarwa, sholawat secara bergiliran anjang sana dari satu rumah ke rumah jamaah yang lain. Kemudian nanti malam harinya pun juga begitu. Kita jangan tidur beranjak tidur sebelum kita ambil wudhu dalam keadaan suci. Untuk apa? Tentu untuk memuliakan dan ingin meraih kemuliaan malam Jumat. Kita berdoa sebelum kita tidur. Dengan niatan apa? Setelah sholat Jumat, setelah sholat Isya, dengan niat kita nanti bangun. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya jama'atan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan qiyamul lail separuh malam. Pahala kita sholat Jumat, sholat jamaah isya, sholat isya berjamaah, itu pahalanya sama dengan kita qiyam separuh malam. Dan barang siapa wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan kita laksanakan qiyam sepanjang malam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya selalu sholat subuh. Di samping juga pahalanya besar. Dalam hadis yang lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah ta'ala thumma shalla rak'atan ba'daha faka'annama hajja wa'tamar tammatan. Barang siapa sholat subuh berjamaah, setelahnya itu dia berduduk, lalu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu isyraq. Lalu setelah berzikir, kemudian dia sudahi zikir itu dengan sholat isyraq. Ketika matahari naik sepenggalah, kita sholat isyraq 2 rakaat, maka pahala kita sholat subuh berjamaah, berzikir dan diakhiri dengan 2 sholat sunnah, sholat isyraq, itu sama dengan melaksanakan haji dan umrah sempurna. Faka'annama hajja wa'tamar tammatan. Itu sama dengan pahalanya, sama dengan melaksanakan haji dan umrah sempurna. Masya Allah, luar biasa. Ini cocok bagi kita yang mungkin kita belum ditakdir oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Ada pahala yang begitu besar yang mengimbangi pahalanya kita berhaji dan berumrah. Apa itu? Sholat subuh berjamaah. Habis sholat jangan kita langsung pulang, tapi hendaklah kita berzikir dulu kepada Allah. Baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan 100 la ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhir. Nanti ntar lagi matahari sudah mulai terbit, maka kita sholat isyraq. Ini pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Bayangkan sekarang ini kalau sudah umroh itu kalau kita hanya 9 hari saja, ini sekarang harganya sudah di atas 30 juta. Kita tidak usah repot-repot. Yang penting kita niatkan ketika kita tidur,
untuk nantinya bangun sholat subuh, ikut berjamaah sholat subuh. Di samping kita punya pahala seperti qiyam sepanjang malam, juga sama dengan kita berhaji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita alhamdulillah menjadi umat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah ummatun marhumah, umat yang sangat disayang oleh beliau. Perbuatan yang kita lakukan sedikit tapi pahalanya begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah waktu Ramadan, kalau kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, itu hanya semalam kita melaksanakan ibadah, itu sama dengan melaksanakan ibadah selama 83 tahun, sama dengan 1000 bulan. Satu bulan itu satu tahun ada 12 bulan. Kalau 1000 bulan itu berarti ada 84 tahun. Sehingga kita kalau ketemu Ramadan 10 kali saja, kita sama saja dengan berumur melaksanakan ibadah, dan sama dengan melaksanakan ibadah sepanjang 800 berapa? 884 tahun. 680 tahun. Kalau sampai 40 kali kita, saya ini usianya sudah 50 lebih, 56. Ini kalau kita 50 kali saja kita ketemu Ramadan, per Ramadan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, di mana satu malam kita beribadah sama dengan 83 tahun, berarti kali 5 kita sama dengan beribadah selama 4000 tahun. Masya Allah. Makanya kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke surga lebih dulu, mendahului orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Padahal mereka semua umat-umat sebelum kita umurnya banyak. Bayangkan Ashabul Kahfi itu tidurnya saja 309 tahun. Kalau tidurnya 309 tahun, berapa umur beliau? Nabi Allah Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya alfa sanatan illa khamsina ama. Beliau berdakwah kepada kaumnya 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Itu pun beliau hanya bisa mendapatkan kaum tidak kurang dari 40 orang saja selama 950 tahun. Nah, kalau berdakwahnya saja 950 tahun, lalu berapa ribu tahun beliau punya umur? Banyak sekali. Secara logika, kalau kita hitung-hitung, tentu orang yang umurnya banyak, ibadahnya lebih banyak daripada yang umurnya sedikit, kan begitu? Cuman kenapa kita yang umurnya hanya sedikit? Nabi saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikasih umur hanya 63 tahun. Dan wahasadu ummati, kata Rasulullah, wahasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya usia kita antara itu, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sekarang sudah jarang ada orang sampai umurnya 100 tahun lebih. Lah kita yang hanya 100 tahun kok bisa mendahului? Apakah amal perbuatan kita lebih banyak? Tentu tidak. Tapi pahalanya yang oleh Allah dilipat gandakan. Tadi itu. Satu malam kita beribadah sama dengan beribadah 84 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kita nabi menjadi nabi yang terakhir. Kita alhamdulillah ya, oleh Allah dijadikan nabi yang terakhir. Kita dari Allah dijadikan umat yang terbaik dari umat nabi yang terbaik. Diberi kitab suci yang terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, untuk kita umat yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan penghargaan oleh Allah, apa? Yaitu beliau dikasih syafaatul uzma. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berikan pertolongan yang sangat agung kepada umatnya, tidak hanya kepada umatnya tapi juga seluruh umat.
Karena beliau ini adalah imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi dan para rasul. Nabi Adam juga bermakmum sama beliau. Berarti umat beliau Nabi Adam pun juga bermakmum sama beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaatul udma ini akan diberikan kepada siapapun di antara para umat yang melakukan dosa besar, maka Rasulullah nanti akan tampil ke depan memberikan pertolongan kepada mereka. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkannya. Allahumma amin. Kita harus bangga. Para jamaah yang kami hormati, kemudian yang ketiga kami ingin menyampaikan beberapa hal. Ada 3 hadis yang Rasulullah mengawalinya dengan kata-kata iman. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan kepada tamu. Artinya hanya orang yang beriman saja yang mereka itu cinta kepada tamu, memuliakan kepada tamu. Karena tamu itu datang kepada kita, dia akan membawa rizki. Dia membawa rizki kepada kita. Dan ketika dia pulang akan menghapus dosa-dosa orang yang ditamui. Alhamdulillah, kita harusnya bersyukur kepada Allah. Makanya Nabiullah Ibrahim itu sampai dijuluki dengan Khalilullah karena beliau ini sangat cinta kepada tamu. Bahkan beliau tidak makan kalau gak ada tamu. Ketika sudah waktunya makan tiba, ternyata gak ada tamu, maka beliau harus berjalan mencari tetangga-tetangga untuk diajak ke rumah beliau, menjadi tamu beliau untuk diajak makan bersama. Karena beliau tidak pernah makan tanpa bersama dengan tamu. Saking hormatnya beliau kepada tamu. Kalau nggak salah ada sebuah hadis yang mengatakan man akramal dhaifan bahwa la ya'rifuh faka'annama akramallah. Barang siapa memuliakan tamu dan dia kenal kepada tamu itu, maka dia sama dengan memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tamu kita harus senang. Apalagi tamu itu kita belum kenal, maka pahalanya kita sama dengan memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman akramal dhaifan fahuwa ya'rifuhu faka'annama akramani. Dan barang siapa memuliakan tamu dan dia sudah kenal kepada tamu itu, apakah itu teman kita, saudara kita, tetangga kita, kita sudah kenal, dia menjadi tamu kita muliakan dia, maka kita memuliakan tamu yang sudah kenal sama dengan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita nggak boleh merendahkan tamu. Zaman dulu Rasulullah ada beberapa hal. Kalau nggak salah ada 2 perkara yang banyaknya ini tidak dianggap israf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu menghormat tamu. Kalau kita punya tamu ada 5 orang, kita yang siapkan adalah yang sekiranya cukup untuk 10 orang. Atau mungkin kita punya tamu hanya 2 orang saja, tapi 1 meja itu penuh macam-macam yang kita. Itu tidak israf. Dalam rangka memuliakan tamu, itu tidak ada kata israf, tidak ada berlebihan. Walaupun mungkin kita hanya punya tamu 2 atau 3 orang saja, tapi yang kita suguhkan sekiranya dimakan oleh orang 10 masih cukup. Bahkan ke zaman dulu, ini kalau ada tamu, ini semua makanan atau tempat makanan yang ada di tempat, artinya makanan-makanan yang ada di dapur itu semuanya dikeluarkan. Walaupun mungkin yang diambil oleh tamu itu hanya sebagian saja, tapi semuanya dikeluarin. Itulah. Lalu ditanya oleh tamu ini, ya Syekh, tamunya kan cuma saya. Tamunya kan cuma saya sama teman saya, cuma 2 orang. Tapi ini kok semuanya saman keluarin ini. Tempat nasinya aja ada 3 tempat, saman keluarkan semua. Ini menu ayamnya, ada ikan bakarnya, ada segala macam, ada kuahnya. Ini semuanya saman keluarkan itu apa? Apa kata beliau? Kami ingin
mendapatkan keberkahan dari tamu. Karena makanan yang sampean lihat semuanya ini akan membawa keberkahan. Nanti makanan-makanan ini akan kami berikan kepada anak-anak kami, keluarga kami, dan bahkan tetangga kami. Jadi hanya kepingin supaya makanan itu dilihat oleh tamu. Ternyata tamu kita melihat makanan kita itu berkah gitu loh. Nah, itu tradisi zaman dulu seperti itu. Ulama-ulama kita seperti itu. Jadi semuanya dikeluarin. Walaupun ya dimakan hanya sebagian kecil saja, tapi makan semuanya dikeluarin supaya nanti dilihat oleh tamu ini. Dengan harapan nanti makanan yang sudah dilihat oleh tamu akan membawa keberkahan kepada keluarga yang nantinya akan makan terhadap makanan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mereka dalam memuliakan tamu berbagai macam cara. Ya. Paling tidak mereka ikram pada tamu itu dengan cara seperti itu. Karena tamu ini luar biasa, datangnya membawa rizki, pulangnya mengampuni dosa. Kemudian yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia memuliakan kepada tetangga. Karena sebenarnya tetangga ini orang yang paling banyak jasa kepada kita. Kalau kita umpama rumah kita kebakaran, yang datang duluan bawa timba ngambil air bukan saudara kita yang jauh, tentu tetangga kita. Kalau kita dimasukin pencuri umpama, maka yang ngejar pencuri itu adalah tetangga kita, bukan saudara kita yang jadi pejabat di luar sana atau di tempat yang jauh, tidak. Tentu tetangga kita yang repot-repot ya ngejar malingnya itu. Yang membantu kita ketika kita repot juga tetangga kita. Ketika kita mati pun yang bikin jurang untuk kita ditanam di tempat itu pun juga tetangga. Sehingga tetangga ini wajib kita hormat. Hendaklah memuliakan kepada tetangga. Salah satu di antaranya ada cerita, ada seorang ulama ini oleh Allah diangkat jadi wali gara-gara dia cinta kepada tetangga. Dia itu di rumahnya banyak tikus ya. Jadi di malam itu ada seorang tamu yang kemudian resah dengan adanya tikus yang begitu banyak di atas atap rumahnya itu. Kiai, kok begitu banyak itu tikus? Ini kan ganggu sama jenengan sama keluarga. Begitu banyaknya tikus ya, mondar-mandir, lari-lari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara dan segala macam. Belum lagi baunya lagi. Kenapa tidak sama usir saja Kiai? Katanya tamu tadi. Apa kata sang Kiai? Saya bisa saja ngusir tikus-tikus itu. Tapi kalau saya usir tikus itu tentu akan lari kepada tetangga. Dan akhirnya tetangga saya yang terganggu dengan tikus itu. Betapa besarnya dosa saya ketika mengganggu tetangga dengan mengerahkan tikus ke sana. Saya tidak mau dosa yang saya miliki masih banyak. Tidak ingin saya bertambah lagi dosa itu dengan menyakiti hati tetangga, dengan mengusir tikus di rumah saya, karena nanti akan lari ke rumah tetangga saya. Biarin aja sudah. Kalaupun saya terganggu, tidak masalah, yang penting tetangga saya tidak terganggu. Begitu memuliakan kepada tetangga, sampai beliau ini tidak mau ngusir tikus, takut kalau nantinya mengganggu kepada tetangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau gak bisa ngomong yang baik, diem saja. Apalagi yang kita omongin adalah saudara kita. Jangan sekali-kali kita melakukan hal itu, termasuk kalau gak ada orangnya, itu namanya mengumpat. Kalau ada orangnya namanya mencaci. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencaci. Jadi kalau mengumpat itu orangnya nggak ada, ngerasani atau ngumpat. Kalau ada orangnya namanya mencaci. Dua-duanya sama, celaka bagi kita kalau kita ngolok-ngolok kepada tetangga kita atau saudara kita. Bahkan dalam Al-Quran, dosa orang yang mengumpat itu sama dengan memakan bangkai saudaranya dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati. Para jamaah yang kami hormati, dulu ketika Nabiullah Isa alaihissalam berjalan-jalan bersama
sahabat setianya. Kalau Rasulullah punya sahabat namanya sahabat ya. Pengikut setianya Rasulullah namanya sahabat. Kalau Nabi Isa namanya kaum Hawariyun, kaum Hawari. Hawariyun ini adalah pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Suatu kita ke jalan-jalan, ya, kaum Hawariyun ini bersama-sama dengan Nabi Isa berjalan-jalan di jalan-jalan kampung begitu. Di tengah jalan mereka menemukan bau yang busuk. Masya Allah, baunya sudah menyengat banget, gak enak. Akhirnya di antara mereka mencari sumber daripada bau busuk tersebut. Setelah mereka mencari tahu, akhirnya salah satu di antara mereka menemukan sumber bau busuk tersebut. Ternyata apa? Ternyata itu sumbernya dari bangkai anjing. Sehingga mereka, Masya Allah, ternyata bangkainya anjing, makanya baunya busuk. Masya Allah, pokoknya yang dibicarakan adalah busuknya, bau busuknya bangkai anjing. Kemudian Nabi Isa mendekat kepada sahabatnya tadi. Apa teman-teman yang saman? Ini Nabi Isa, ini ada bangkai anjing. Masya Allah, baunya busuk banget. Hampir mutah saya itu. Saking busuknya, saking tidak kuatnya ya, menahan bau busuk. Lalu Nabi Isa melihat, Masya Allah, subhanallah, ini anjing kok begitu bagus. Giginya putih, bahkan lebih putih daripada gigi saya. Saya tiap hari pakai gosok gigi saja tidak seputih anjing ini. Luar biasa, subhanallah. Ini giginya anjing tidak pernah sikatan, tapi giginya sangat putih sekali. Lalu Nabi Isa mengatakan, hei teman-temanku, ini anjing makhluknya Allah. Yang ngidupin anjing adalah Allah. Yang membesarkan anjing juga Allah. Yang mematikan anjing juga Allah. Kalau kamu ingin membicarakan makhluk Allah, bicarakan yang baik, jangan yang buruk. Jangan bau busuknya yang kamu sebar kemana-mana tentang anjing ini. Cari mana yang pantas untuk disampaikan. Aku temukan ternyata giginya putih, maka yang putih itulah, maka giginya itulah yang aku sebutkan kepada kalian. Masya Allah. Artinya apa para hadirin kami hormati? Nabi Isa, jangankan kita umat manusia, sesama manusia, beliau pantang untuk menyebut kejelekannya. Jangankan manusia, wong anjing saja sudah mati saja, beliau tidak mau menyebut kejelekannya kok. Yang disebut apa? Dicari mana yang pantas untuk disebut. Ternyata beliau menemukan gigi yang putih dari anjing itu. Bukan bau busuknya yang disebar kemana-mana, bukan bau bangkainya yang disebar kemana-mana, enggak. Tapi yang baik dari bangkai itu apa? Yang sekiranya pantas untuk disampaikan ke orang lain. Masya Allah, subhanallah, ini ya, Nabi Isa alaihissalam, beliau pantang sekali menyebut kejelekan makhluk Allah. Karena anjing pun juga makhluk Allah. Gak boleh kita menyebut-nyebut kejelekan makhluk Allah, walaupun itu sudah jadi bangkai. Ini Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Makanya kalau kita ngomong-ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, diem aja wis. Ya, itu sangat resiko sekali bagi kita. Banyak orang nanti di neraka oleh Allah dijongkroknya itu apa? Oleh Allah akan didorong ke neraka. Wajah-wajah mereka didorong ke depan sampai akhirnya wajahnya itu tidak kelihatan, tidak bisa dikenali, gara-gara ala hasadi alsinatihim, gara-gara omongan yang dia itu asal bunyi, gara-gara hasil dari ucapan yang jelek. Dari ucapan yang jelek itulah mengakibatkan nanti Allah marah kepada dia. Akhirnya orang ini nanti akan diseret oleh para malaikat dengan wajahnya tersungkur di tanah, sehingga wajahnya banyak darah dan tidak dikenali lagi. Itu gara-gara ucapan yang sembrono, dia mengucapin kata-kata yang tidak baik. Apalagi kata Rasulullah, besok hari kiamat ada orang yang bangkrut. Kenapa mereka bangkrut? Karena mereka merasa punya pahala begitu banyak dari puasanya, dari sholatnya, dari baca Qur'annya, tapi karena dia tidak pandai untuk menahan ucapan yang tidak baik, maka ucapan yang tidak baik ini akan menghapus, akan menghilangkan semua pahala yang telah dia kumpulkan. Sampai ketika pahala sudah habis, ternyata masih banyak orang yang kita kata-kata dengan kata yang jelek, itu nuntut, maka dosa-dosa mereka yang akan dikembalikan kepada, yang akan dilemparkan kepada orang tersebut.
akhirnya mereka dilemparkan ke neraka. Itu gara-gara ucapan yang tidak baik. Para jamaah hormati, kiranya itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan istiqamah dan semangat untuk selalu memuliakan hari-hari yang Allah muliakan, orang-orang yang Allah muliakan, tempat-tempat yang Allah muliakan. Ini karena ada tempat yang Allah muliakan, ada orang yang Allah muliakan, dan ada waktu yang Allah muliakan. Hendaklah semua itu kita bisa memuliakannya. Allahumma amin. Kalau kita ingin yang mulia, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hendaklah kita pandai memuliakan waktu yang mulia, memuliakan orang yang mulia, dan bahkan memuliakan tempat yang mulia. Di antaranya adalah masjid di mana kita ibadah di tempat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.